Tahukah Anda bahwa kaum Stoik kuno memiliki senjata rahasia yang dapat membuat mereka kebal terhadap kekacauan dan gejolak emosi yang disebabkan oleh orang-orang sulit dalam hidup mereka? Bayangkan memiliki alat semacam itu, pelindung mental yang melindungi Anda dari energi negatif yang mungkin dilontarkan orang lain kepada Anda. Ini bukan sekadar bagian dari sejarah kuno. Ini adalah strategi praktis yang dapat mengubah hidup Anda saat ini. Baik saat Anda menghadapi bos yang menantang, anggota keluarga yang membuat frustrasi, atau siapapun yang tampaknya menguras energi Anda, kebijaksanaan ketabahan menawarkan solusi yang ampuh. Dalam video hari ini, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana Anda dapat menerapkan prinsip-prinsip ketabahan ini untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam menghadapi kesulitan. Ini lebih dari sekadar mengatasi, ini tentang membangun kehidupan yang damai, ketahanan batin, dan kebebasan pribadi yang mendalam. Jadi jika Anda pernah merasa terbebani oleh negativitas orang lain, atau jika Anda hanya mencari kehidupan yang lebih tenang di dunia yang sibuk ini, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, dipersenjatai dengan kebijaksanaan ketabahan yang tak lekang oleh waktu, dan membuka rahasia untuk menjaga ketenangan Anda, tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Satu-satunya hal yang saya minta dari Anda adalah, jangan melewatkan video ini dengan cara apapun. Jika Anda di sini, anggap diri Anda berbeda dari mayoritas, anggap diri Anda pengecualian. Sekarang bertindaklah seperti itu, dan jangan melewatkan bagian manapun dari konten ini. Meminimalkan peran narsisis dalam hidup Anda pada dasarnya adalah tentang menarik garis di pasir. Kita memutuskan seberapa banyak kita membiarkan kekuatan eksternal, khususnya seorang narsisis, memengaruhi kedamaian dan ketenangan batin kita. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Pernyataan ini sangat kuat ketika kita menghadapi tantangan dengan seorang narsisis. Ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati kita terletak bukan dalam mengubah narsisis atau perilakunya yang seringkali berada di luar kendali kita, namun dalam mengubah cara kita merespons dan berhubungan dengan mereka. Dalam konteks menghadapi seorang narsisis, yang sebenarnya dapat kita kendalikan adalah reaksi, emosi, dan seberapa besar kondisi mental yang kita berikan kepada mereka. Ini bukan tugas yang mudah, terutama ketika emosi memuncak dan narsisis memainkan peran penting dalam hidup kita, baik itu sebagai anggota keluarga, pasangan, atau bahkan kolega. Seneca menawarkan kebijaksanaan yang melengkapi pendekatan ini. Kita lebih sering menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Seringkali kecemasan dan kesusahan yang kita rasakan ketika berhadapan dengan seorang narsisis diperburuk oleh ketakutan dan harapan kita terhadap apa yang mungkin mereka katakan atau lakukan selanjutnya. Dengan menerapkan wawasan Seneca, kita belajar membedakan antara dampak sebenarnya dari tindakan mereka dan penderitaan tambahan yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Hal ini tidak meremehkan tantangan yang ditimbulkan oleh seorang narsisis, melainkan memberdayakan kita untuk mendapatkan kembali ruang mental kita dengan berfokus pada kenyataan saat ini, bukan pada skenario terburuk. Mari kita uraikan sedikit. Bayangkan Anda sedang membawa ransel setiap hari, dan setiap interaksi negatif, setiap upaya manipulasi, setiap komentar menyakitkan dari narsisis menambahkan batu ke ransel ini. Berat itu melelahkan dan memperlambat Anda. Apa yang diajarkan oleh ketabahan kepada kita adalah bahwa kita memiliki kekuatan untuk berhenti menambahkan batu ke ransel kita. Kita tidak bisa mengubah narsisis, tapi kita bisa mengubah cara kita membiarkan tindakan mereka memengaruhi kita. Meminimalkan peran mereka dalam hidup kita dimulai dengan keputusan sadar untuk mengalihkan fokus. Ini berarti secara aktif berupaya mengarahkan pikiran dan energi kita ke hal-hal dan orang-orang yang mendorong kita ke arah aktivitas yang memberi kita kegembiraan dan kedamaian. Ini tentang menciptakan batasan, baik emosional maupun fisik, yang melindungi kesejahteraan kita. Hal ini mungkin melibatkan pembatasan interaksi kita dengan orang narsisis, mengubah sifat percakapan kita untuk menghindari memberi mereka amunisi untuk memengaruhi kita, atau dalam beberapa kasus, memutuskan hubungan secara keseluruhan. Namun penting untuk mengakui dampak emosional yang dapat ditimbulkan dari proses ini. Sikap tabah tidak berarti menekan perasaan kita, melainkan mengakui dan memahaminya, kemudian membuat keputusan rasional tentang bagaimana melanjutkannya.
Jika Anda berurusan dengan orang tua atau saudara kandung yang narsis, Anda tidak hanya berurusan dengan individu yang bermasalah, Anda juga bergulat dengan hilangnya hubungan cinta suportif yang pantas Anda dapatkan. Ini adalah bentuk duka, dan penting bagi Anda untuk membiarkan diri Anda menjalani proses ini, mencari terapi, menemukan hiburan dalam ekspresi kreatif seperti menulis atau melukis, dan bersandar pada teman-teman atau komunitas yang suportif. Langkah-langkah ini bukan hanya tentang menjauhi hal-hal negatif, namun bergerak menuju penyembuhan dan pertumbuhan. Dalam menerima ketabahan, kita belajar untuk fokus pada benteng batin kita, sebuah konsep yang mengacu pada tempat perlindungan batin kita berupa kedamaian dan ketahanan. Dengan meminimalkan peran narsisis dalam hidup kita, kita tidak bersikap acuh pada mereka. Kita memilih untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional kita. Kita memutuskan bahwa ketenangan pikiran kita adalah yang terpenting, dan kita tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Ingatlah bahwa tidak apa-apa untuk merasa sakit hati, yang penting adalah Anda mengambil langkah-langkah menuju diri Anda yang lebih sehat dan lebih bahagia dengan benteng batin yang dibentengi, sehingga tidak ada kekacauan eksternal yang dapat menerobos. Inilah artinya menerapkan ketabahan dalam menghadapi orang narsisis, menemukan kekuatan dalam ketenangan, dan membuat pilihan sadar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, kedamaian, kebahagiaan, dan pertumbuhan Anda. Tantangan diri ideal mereka. Narsisis sering membangun fasad superioritas, baik melalui kecerdasan, pesona, kesuksesan, atau kombinasi keduanya. Fasad ini bukan sekadar untuk pamer, namun merupakan bagian identitas mereka yang tertanam dalam dan melindungi mereka dari kerentanan dan rasa tidak aman. Namun, ketika kita mulai melihat melalui fasad ini dan mempertanyakan keabsahannya, kita tidak melakukannya karena niat jahat, melainkan kita terlibat dalam praktik ketabahan dalam mencari kebenaran, dengan mengupas lapisan ilusi untuk mengungkap realitas di baliknya. Tetapi bagaimana kita melakukan hal ini? Pertama, penting untuk mengaitkan diri kita pada prinsip ketidakpedulian yang tabah, yang membedakan antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Tujuan kita bukan untuk mengubah si narsisis, suatu hasil di luar kendali kita, tetapi untuk mengubah persepsi kita terhadap mereka, sehingga mengurangi kekuatan mereka atas emosi dan reaksi kita. Ketika Anda melihat si narsisis memamerkan citra diri mereka yang berlebihan, alih-alih secara langsung mengonfrontasinya atau mencoba merobeknya, Anda dapat memilih untuk secara halus mempertanyakan narasi mereka. Hal ini bisa sesederhana menanyakan, bagaimana Anda sampai pada kesimpulan tersebut? Atau, dapatkah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan rasa ingin tahu yang tulus dan tanpa menghakimi dapat mendorong narsisis dan orang-orang di sekitar mereka untuk merenungkan keaslian klaim mereka. Namun sangat penting untuk melakukan pendekatan dengan hati-hati dan penuh perhatian untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan Anda di atas segalanya. Filosofi ketabahan mengajarkan kita untuk tidak terlibat dalam konfrontasi yang mengganggu kedamaian batin kita. Ketenangan dan keseimbangan emosional harus dipertahankan, terlepas dari provokasi eksternal. Ini berarti mengetahui kapan harus terlibat dan kapan harus menarik diri, selalu memprioritaskan ketenangan kita sendiri. Dengan mengadopsi sikap keingintahuan yang tidak terikat, Anda tidak secara langsung menantang citra diri orang narsisis, tetapi mengundang mereka dan diri Anda sendiri untuk mengeksplorasi kebenaran. Pertanyaan halus ini secara bertahap dapat melemahkan persepsi muluk mereka, bukan melalui konfrontasi langsung, namun melalui penyelidikan reflektif yang lembut. Dalam melakukannya, Anda mungkin menemukan bahwa pengaruh mereka terhadap Anda berkurang, sehingga Anda dapat melihat situasi dan individu secara lebih objektif. Strategi ini selaras dengan kebijaksanaan Epictetus yang menekankan pengendalian diri dan perspektif. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak terganggu oleh hal-hal itu sendiri, namun oleh pandangan yang kita miliki terhadapnya. Ketika kita mulai mempertanyakan narasi narsisis dengan ketenangan yang mantap, kita menegaskan kembali kendali kita atas persepsi kita sendiri dan mulai membebaskan diri dari pengaruh mereka. Dalam proses ini, kita juga mencontohkan kebijaksanaan ketabahan kepada orang lain, menawarkan jalan alternatif untuk berinteraksi dengan narsisis tanpa terseret ke dalam permainan manipulasi mereka. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang meruntuhkan narsisis, melainkan tentang membangun benteng batin kita sendiri, sehingga kedamaian dan kesejahteraan kita tidak terganggu oleh pergolakan eksternal mereka. Dengan memusatkan perhatian pada kedamaian dan ketenangan kita sendiri,
kita tidak hanya melindungi diri kita dari energi negatif si narsisis, tetapi juga menciptakan ruang di mana kita bisa berkembang, bebas dari bayang-bayang mereka. Ini adalah inti dari penerapan ketabahan dalam menghadapi seorang narsisis, menemukan kekuatan dalam kedamaian, kebijaksanaan dalam keheningan, dan kebebasan dalam ketahanan kita sendiri. Dalam praktik ini, kita tidak hanya belajar bertahan dari orang-orang sulit, tetapi juga berkembang, tidak peduli tantangan apapun yang kita hadapi. Terima kasih sudah menonton video ini, like jika Anda suka, dan subscribe channel agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa.